Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ada cerita. Jadi seorang ustadz lagi ngisi pengajian, kemudian ada jamaahnya bertanya itu, Ustadz, saya ini sudah belajar tahsin ya, ikut ujian itu sampai berkali-kali tidak lulus-lulus, susah sekali gitu ya. Nah, lalu kemudian ustadznya mengingatkan ya bahwasannya jangan bikin umat ini lari gitu ya, karena merasa bahwa agama itu sulit ya. Jadi belajar tajwid jangan berlebih-lebihan. Ya, apa iya gitu loh ya. Maka kalau kita bicara tentang tajwid berlebih-lebihan atau belajar ngaji kok kesulitan ya, maka saya ingin coba kita ingat-ingat ya, ada satu metode yang cukup terkenal, namanya Iqra. Punya buku Iqra kan ya. Nah, kalau kita selidiki di dalam buku Iqra, ternyata di sana banyak kemudahan yang disampaikan ya. Ustadz Asad Umam yang menyusun buku Iqra ini punya semangat untuk menyebarluaskan dakwah Quran ini, menyebarluaskan semangat untuk belajar membaca Al-Quran baik anak-anak maupun orang dewasa ya, bergerak ya untuk kemudian menyebarkan dakwah Quran ini. Bahkan sampai di poin nomor 6 kalau kita baca di petunjuk Iqra itu, ketika dia nggak bisa fasih pun gitu ya, itu masih diberikan petunjuk gitu. Misalkan sya tidak bisa disebut sya, ya sudah berarti bisa diarahkan ke sia, yang penting daripada keliru sa misalkan. Atau huruf bo nggak bisa bilang bo, ya sudah kalau gitu do nggak apa-apa. Nggak bisa bilang lo, ya udah zo nggak apa-apa. Yang penting bisa lah tahu kalau bacaannya itu jangan sampai keliru seperti itu. Atau huruf ya ko gitu ya, nggak bisa dipangkal lidah ko gitu, ya sudah ya ko gitu, daripada keliru ko. Itu sangat dimudahkan dengan harapan nanti akan diperbaiki sambil jalan diperbaiki. Nah, bahkan sudah disiapkan juga ya, ada indeksnya, ini jarang diperhatikan ya. Di akhir jilid 1 ini lupa guru-guru mengenalkan huruf hijaiyah aslinya. Ini sudah abata saja sampai iya begitu ya, ternyata lupa kalau harus ngajarin alif, ba, ta, sa, jim ya, sampai seterusnya. Itu jangan sampai nggak tahu hamzah itu yang mana, itu sangat penting itu. Dan kemudahan yang dibuat dalam metode Iqra Ustadz Asad Umam itu bahkan dimaklumi sampai di jilid 6. Kalau lancar, benar, lulus. Jika belum lancar, napasnya masih putus-putus, masih lulus gitu. Bahkan bacaan ikhfa-nya itu kalau masih kurang fasih gitu, ya nggak apa-apa, nanti sambil di pelajari saat tadarrusul Quran, sudah nggak apa-apa, lulus gitu ya. Ilmu tajwid nanti ketika bacanya sudah lancar baru dikenalkan dengan ilmu tajwid ya. Tapi bacaan sesuai tajwid itu harus dicontohkan oleh gurunya. Jadi memang jangan mempersulit seperti itu. Benar yang dikatakan itu, belajar tajwid ya jangan sampai kemudian mempersulit seperti itu. Jangan berlebih-lebihan ya. Tapi yang perlu diingat adalah tergantung prioritas muridnya. Kalau muridnya orang dewasa, kalau muridnya mana kan jelas beda. Mungkin muridnya orang dewasa, karena yang curhat di dalam video tersebut itu adalah jamaahnya orang dewasa. Saya nggak lulus Ustadz, orang dewasa gitu. Maka pertanyaannya adalah prioritasnya orang dewasa ini apa? Apakah dia ikut tahsin ya, belajar membaca Quran ini untuk dirinya sendiri, atau memang dia ingin jadi guru? Kalau memang untuk dirinya sendiri, ya sudah sesuai kemampuan, cukup. Nah, dicukupkan di situ ya. Dan biasanya kalau ada ujian tahsih ya, itu biasanya sebagai syarat untuk kemudian kelulusan, kemudian bisa menjadi guru Al-Quran gitu. Dan kalau memang ternyata belum, ya semangat lagi, belajar lagi gitu. Nah, yang menarik itu dari AMM ini ya, saya ngajar TPA ya. TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran, jadi relawan waktu itu, nggak lama. Nah, jadi saya ikut pelatihan gitu loh. Pelatihan dulu saya sempat tanya sama teman-teman di AMM, satu-satu di AMM, kenapa beda gitu ya, sertifikatnya beda gitu ya.
ada diklat Quran ya, ada diklat guru Al-Quran atau diklat guru TPQ, ada ujian tartil ya, ujian tartil. Kenapa nggak jadi satu ujian tartil sebagai syarat pelatihan atau bagaimana? Ternyata jawaban Ustadznya menarik gitu loh. Jadi Asatul Umam itu membangkitkan semangat anak-anak muda, semangat para pemuda ini supaya mau ngajar ngaji. Tuh. Supaya anak-anak ini mau ngajar, anak-anak muda, para remaja pemuda itu mau ngajar ngaji. Itu bapak-bapak yang punya semangat itu mau ngajar ngaji. Yang penting mau ngajar ngaji dulu. Nah, ketika nanti mereka sudah senang ngajar ngaji, sudah senang ngajar TPQ itu ya, baru kemudian sambil ya belajar ya mentahsin bacaan Qur'annya, lalu kemudian ikut ujian tartil itu. Makanya kalimatnya khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu gitu loh. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya, seperti itu. Maka ketika sudah dilatih melalui pelatihan ya, mendapatkan sertifikat, belajar tentang wawasan pendidikan, belajar tentang bermain cerita menyanyi gitu ya, belajar tentang ilmu tajwid sedikit gitu ya, kemudian sedikit belajar irama murotal ya. Kalau yang tingkat dasar itu biasanya tidak sampai, kira irama murotal cukup 3, yaitu metodologi Iqra, BCM, sama wawasan pendidikan keislaman kalau nggak salah itu. Yang ini yang mahir satu, ada yang paling dasar itu. Yang itu saya pernah ikuti itu tidak sampai belajar tentang kajian ilmu tajwid sama ilmu murotal. Ada yang namanya pelatihan mahir satu, ada lagi pelatihan sebelumnya. Nah, ketika sudah menjadi guru Quran, bacaannya pengen bagus ya, maka bacaannya diuji gurunya. Kenapa? Karena bacaan siswa ngikuti bacaan guru gitu loh. Kalau gurunya sudah pasrah gitu loh, gimana muridnya kan begitu. Barulah kemudian ngambil sertifikat tartilnya, ujian tartil. Ini untuk guru TPQ ya di Tadarus AMM Yogyakarta. Saya ngikut tahun 2016 ya. Ini ujiannya nih nilainya masih jelek ya. Dan alhamdulillahnya baiknya ini sangat kemudahan juga yang diberikan AMM adalah kami diberikan nilai pakai angka gitu, bukan cuma lulus dan nggak lulus begitu. Tapi saya sudah paham gitu kenapa nilainya segini ya. Waktu itu saya datang dan kemudian cuma niat, Ustadz saya mau daftar, kemudian ikut ini ya, baru kemudian saya diberikan bahan-bahan ujiannya. Ketika saya tahu bahan ujiannya banyak seperti ini ya, saya tidak punya waktu banyak untuk kemudian belajar, hafalannya masih banyak yang belum saya hafal, khususnya doa sehari-hari gitu ya. Ada doa yang saya nggak hafal ya. Kemudian dua kelompok ayat pilihan ya alhamdulillah hafal ya, tapi masih ada bacaan-bacaan yang masih kurang seperti itu, dan saya pahami waktu itu. Semoga nanti ketika ada kesempatan ke Jogja bisa diperbaiki. Tetapi setidaknya ya lulus, punya sertifikat atau syahadah gitu ya, ujian tartil. Nah, kenapa ini ujian tartil ini sangat penting gitu ya? Ini terkait dengan kompetensi guru Quran itu sendiri. Nah, kalau kita lihat tadi ada yang sempat kelupaan. Di jilid 1, baca yang nomor 8. Untuk EPTA atau ujian kenaikan jilid ya, ditentukan guru pengujinya. Saya tanya sama tim AMM waktu itu. Ya, siapa yang bisa menguji? Yang bisa menguji kenaikan jilid adalah yang sudah punya sertifikat tartil. Tuh. Sehingga ini dikatakan pantas atau enggak naik jilidnya, maka yang punya syahadah tartil ini yang bisa menentukan santri itu naik atau tidak. Nah, jadi kalau tadi dikatakan berlebih-lebihan dalam hal tajwid ya kalau memang sesuai dengan kemampuannya ya silahkan ya, kita tidak mempersulit seperti itu. Tetapi kalau ternyata dia memang ingin jadi guru Quran, maka syarat dan ketentuan berlaku. Ayuhal muslimin, teman-teman saudaraku yang muslim ya, ayo semangat belajar Quran, semangat belajar ngaji, nggak usah khawatir ya. Tetapi jika memang punya niatan ingin jadi guru Quran, maka perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.